Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada narasumber. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan serta seluruh jajaran para pimpinan unit, para eselon 4 yang saya hormati, yang saya muliakan, para pimpinan satuan kerja pada madrasah semua tingkatan, tak lupa pimpinan unit kerja juga pada KUA, hadir juga sebagaimana informasi semalam dari pengawas tenaga pendidik dan kependidikan, dan bagaimana yang belum saya sebut ya, pokoknya tidak mengurangi rasa hormat saya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini waktunya rawan, makanya panitia harus nyiapin kopi. Waktunya rawan. Saya manut saja sama Pak Kabak TU. Kata Pak Kabak dulu saya terakhir, ya nggak apa-apa. Santri harus manut sama yainya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang penguatan moderasi beragama. Kita ngobrol-ngobrol saja, mudah-mudahan obrolannya bermanfaat. Jadi punten, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Ini karena hanya diberikan amanah, ya kita ngobrol-ngobrol saja. Hanya sebelum ngobrol, saya ingin sampaikan, punten, mohon maaf, saya ASN, Bapak dan Ibu adalah ASN. Clear ya? Ada yang bukan ASN di sini? ASN itu satu PNS, ada PNS, kedua P3K, P3K ada, atau minimal sebulan sekali menerima insentif atau honor dari Satker. Semuanya ada. Berarti ASN lah kira-kira semuanya. Jadi saya ASN, Bapak dan Ibu ASN, dan yang akan saya sampaikan ini adalah pesan negara, bukan pesan saya. Kalau saya ASN, Bapak dan Ibu ASN, saya ingin mengingatkan kembali bahwa darah yang mengalir pada diri saya, keluarga saya, daging yang tumbuh pada diri saya, anak-anak saya dan istri saya, itu tidak terlepas dari uang rakyat yang dititipkan pada negara. Lebih spesifik lagi, dititipkan di Kementerian Agama. Jadi zalim rasanya kalau kemudian gajinya diambil, honornya diambil, sertifikasinya diambil, insentifnya diambil, tunjangannya diambil, honornya diambil, tapi lisan dan tangannya tidak membantu negara. Lebih zalim lagi, ikut-ikut mencaci maki negara. Punten, mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Jadi jangan sampai kemudian gajinya diambil, sertifikasinya diambil, tunjangannya diambil, tapi lisannya dan jempolnya ikut-ikutan mencaci maki negara. Zalim rasanya. Dan sekali lagi, saya hanya mengingatkan saja. Kalau ASN berarti, mohon sekali lagi, karena kita adalah sama-sama ASN, jadi supaya pesan ini bisa diterima dulu. Karena kalau rasa tokohnya muncul, ini pesannya akan sulit diterima. Rasa tokoh agamanya misalkan muncul, rasa tokoh masyarakatnya muncul, pesan penguatan moderasi beragama ini akan agak rigid untuk diterima. Makanya kenapa Pak Sekjen mengeluarkan edaran penguatan moderasi beragama ini adalah internalisasi dulu untuk semua ASN yang ada di Kementerian Agama. Jadi tidak boleh orang luar dulu. Kementerian Agama, semua ASN harus satu nafas dulu pemahamannya berkenaan dengan penguatan moderasi beragama. Saya izin untuk jalan ya Pak Tata. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada narasi yang muncul di masyarakat kalau Bapak dan Ibu cek buka Google hari ini misalkan, atau di browser alat
cari di internet atau di handphone atau di laptop, muncul narasi moderasi beragama upaya menghalangi tegaknya Islam. Ini narasi yang keliru, jangan diikuti. Muncul juga narasi pengarustamaan moderasi beragama, kekuatan liberalisme, mengalihkan problem hakiki bahasa. Ini juga keliru, narasi yang salah. Muncul juga narasi moderasi proyek melemahkan akidah Islam. Ini juga salah. Ada lagi narasi moderasi agama. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita akan penguatan di moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi MB bukan MA. Agama tidak perlu dimoderasi. Yang perlu dimoderasi adalah cara beragama. Mana bukti bahwa agama tidak perlu dimoderasi? Yang perlu dimoderasi adalah cara beragamanya. Ada hadis Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebagian hadis, al-muslimu man salimal insan min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, mohon maaf saya sebut agama, Kristen Katolik ada di sini. Ya, mohon maaf, selamat siang, shalom. Mohon maaf saya pendekatannya apa secara agama Islam. Bahwa ketika seorang muslim kata Nabi, dia cukup sederhana kalau ingin disebut seorang muslim. Ketika dia mampu menyelamatkan orang lain dari lisannya dan jempolnya, maka dia menjadi seorang yang muslim. Agamanya sudah benar mengajarkan bahwa tidak boleh menyakiti orang lain dari lisannya dan tangannya. Tetapi hari ini masih ada orang, mungkin saya, yang terkadang menyakiti orang lain dari lisan dan jempol saya. Berarti ada yang salah dengan cara beragama. Kalau agamanya sudah benar, yang keliru adalah cara beragamanya tidak selaras dengan paham agamanya. Oke. Sekarang kita punya persoalan, Pak. 3 persoalan. Persoalan yang pertama adalah kenapa pentingnya moderasi beragama? Karena berkembangnya cara pandang, tidak hanya cara pandang, tapi sikap. Tidak hanya sikap, tapi cara atau praktek beragama yang berlebihan atau ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kita akan coba ke tengah semua. Yang kanan kita geser ke tengah, yang kiri kita geser ke tengah. Yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan diinjak-injak, seolah-olah bukan manusia, seolah-olah hewan. Lantas apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan, atau kita semua lakukan adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Saya mengingatkan kembali bahwa ada ajaran agama, ada esensi ajaran agama. Bahwa ada syariat, ada maqasidus syariah. Yang perlu diperkuat bukan syariat, tapi maqasidus syariah atau esensi ajaran agama. Apa itu esensi ajaran agama? Contoh dalam sholat misalnya. Mohon maaf sekali lagi saya sebutkan praktek beragama dalam Islam. Nanti kita akan diskusi di Kristen, di Katolik, praktek beragama yang seperti apa, yang kira-kira esensi ajaran agamanya itu bisa kita ambil. Oke, ketika sholat diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Seolah-olah lisan ini sudah memberikan garansi kepada yang ada di sebelah kanan kita. Seolah-olah lisan ini sudah memberikan apa namanya ya, ikrar kepada yang ada di kanan kita, tetangga kita, saudara kita. Anda akan selamat dari lisan saya. Anda akan saya berikan kasih sayang. Anda akan saya berikan wabarakatuh, banyak kebaikan-kebaikan. Ketika lisan ini menoleh ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullah, bahwa lisan ini juga berjanji kepada yang ada di sebelah kiri kita. Kita tidak akan menyakiti yang ada di sebelah kiri kita. Bahkan kita akan memberikan kasih sayang kepada ada yang di sebelah kiri kita. Atau lebih dari itu, kita akan memberikan banyak kebaikan yang ada di sebelah kiri kita. Jadi bohong kalau kemudian, maaf sekali lagi, sholatnya rajin, sunnahnya rajin, tapi kemudian lisannya dan jempolnya tidak mampu menyelamatkan yang ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Ada yang keliru dengan cara beragama. Setuju tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Ada ajaran agama lagi apa? Puasa misalnya. Ketika kemarin kita selesai puasa Ramadan, apakah puasa Ramadan ketika orang sudah puasa selesai menahan lapar dan minum kemudian masuk surga? Kalau begitu orang Afrika lebih dulu masuk surga. Betul tidak? Karena lebih dulu mereka menahan lapar dan minum. Saya ingin tanya, mengingatkan kembali, ada berapa perkara yang merusak pahala puasa? Berbohong, merusak pahala puasa? Bohong, oke. Ghibah, ngomongin orang lain, merusak pahala puasa? Hati-hati yang suka ngomongin orang lain, lisan ini, mulut ini disimpan di depan supaya tidak ngomongin di belakang. Sekali lagi punten, kenapa Allah ciptakan lisan ini di depan, mulut ini di depan, supaya tidak ngomongin. Jadi hati-hati yang suka ngomongin orang di belakang, jangan sampai Allah pindahkan lisannya ke belakang. Alhamdulillah ini. Mata ini disimpan di depan
guru mata-matain kepalanya, Pak kepala kemana, ngapain ya? Pak kau tuh mau ngapain ya? Pak Sevi ngapain ya? Hati-hati yang suka mata-matain orang lain. Mata ini disimpan depan, esensinya supaya tidak mata-matain dari belakang. Oke, kembali ke tadi. Ketika puasa dirusak pahalanya karena berbohong, seharusnya kalau kita kemarin sudah selesai puasa, maka hari ini sudah tidak lagi kita berbohong. Itu esensi ajaran agama. Kalau kemarin puasanya sudah selesai, benar-benar 30 hari, nah, maka pada hari ini sejatinya kita sudah tidak lagi ngomongin orang lain, karena itu esensi ajaran agama dari puasa. Kalau kemudian puasanya kemarin sudah tuntas, tapi masih juga berbohong, masih juga ngomongin orang lain, jangan-jangan ada yang keliru dengan cara beragama. Ada ajaran agama yang lain apa? Zakat, misalkan. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ketika Allah bilang khudh min amwalihim, ketika ada orang yang sering zakat, sering sedekah dan lain-lain, bahwa esensi ajaran agamanya adalah ketika Anda sering zakat, sering sedekah, harusnya juga berbanding lurus dengan hati Anda yang tidak boleh hasud, iri dan dengki. Karena tutahhiruhum wa tuzakkihim, tidak hanya suci hartanya tapi juga jual. Agama sudah moderat, tapi cara beragamanya kemudian yang perlu kita moderasi. Jangan-jangan ada yang keliru dengan cara beragamanya. Maka apa? Kita perkuat esensi ajaran agama. Jadi ibu-ibu punten, kalau di sekolah, anak-anak udah jangan lagi, jangan lagi. Artinya selain diajarkan cara bacaan, sholat dan gerakannya, juga dikasih tahu bahwa ini esensi agamanya. Ketika diperintahkan puasa dan lain-lain, semua ajaran agamanya itu mesti ada maqasidus syariahnya. Dan yang diperkuat adalah maqasidus syariah. Oke, ada lagi ajaran agama. Saya ingin sampaikan sebuah ayat. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Bahwa ketika seorang membunuh satu jiwa, jiwanya tidak disebutkan. Apakah itu jiwa Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, tidak disebutkan. Pokoknya siap yang bernyawa ketika dibunuh, maka faka'annama qatala an-nasa jami'an. Maka dia sudah seperti membunuh semua manusia. Jadi tidak boleh membunuh karena merusak martabat manusia. Itu esensi ajaran agama. Oke, selanjutnya. Nah ini yang pada akhirnya orang tidak mengerti esensi ajaran agama, tidak bisa membedakan mana ghoyah, mana wasilah, mana tujuan, mana perantara. Jangan sampai kemudian ketika saya mau ke Mekah, naik pesawat diharamkan. Ke Mekah misalkan haji, ghoyah, naik pesawat itu perantara atau wasilah. Ada yang bilang wayang kulit bukan budaya dari ajaran Islam. Dia nggak tahu bahwa ini ada wasilah bukan hoya. Ini perantara. Ada yang mengatakan, maaf, para amir ustadz dan ustadzah Pondok Jagung Timur dengan ini tidak akan mengurusi jenazah orang-orang yang terbukti mendukung menyetujui pembangunan gereja di Pondok Jagung Timur. Saya mau tanya, narasi ini benar atau tidak? Narasi ini dibenarkan atau tidak? Tidak. Sekali lagi masih nggak kompak. Narasi ini dibenarkan atau tidak? Tidak. Kira-kira merusak martabat kemanusiaan tidak? Iya. Saya mau tanya, kalau ngurusin jenazah hukumnya fardu apa? Secara syariat hukumnya fardu kifayah. Bayangin kalau ada yang meninggal kemudian tidak ada yang ngurusin, berdosa nggak satu kampung? Artinya ini berarti spanduk seperti ini berarti mengesampingkan martabat kemanusiaan. Oke, selanjutnya ada lagi ini Pak. Satu keluarga di Jawa Timur mengajak anak-anaknya, putra-putrinya untuk membunuh diri gereja. Boleh nggak membunuh diri? Saya mau tanya semuanya, boleh nggak membunuh diri? Tidak boleh. Merusak martabat kemanusiaan. Ada lagi suami yang baru nikah dengan istrinya, kemudian ngajak istrinya, yuk untuk menjadi pengantin kita bom Polres di Cirebon. Boleh nggak bom bunuh diri merusak fasilitas-fasilitas yang lain? Boleh tidak? Karena itu merusak martabat kemanusiaan. Jadi hal-hal yang merusak martabat kemanusiaan itu coba sekarang kita angkat, jangan sampai kemudian dikesampingkan persoalan martabat kemanusiaan. Ini. Wah, maksudnya kecil ya? Soundman, teknisi, ini suaranya kok kecil? Kayak speaker aja suka kok. Tadi suaranya gimana? Oh, pakai speaker aja, Pak? Di laptop. Mana sih suara tadi? Di laptop.
stop sih biasanya. doang. Udah Oke. merasa kayak gitu. Kalau ini dia matinya seneng. Jangan dia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Oh, Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang yang badannya udah berlebih, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Oh, benar. Tulis aja di YouTube. Kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Oke, ada dua clue. Satu, coba lihat tadi di YouTube. Ini adalah anak yang sudah terpapar. Konsumsinya adalah media YouTube. Berpotensi nggak ada di lingkungan kita? Amat sangat berpotensi. Maka segera disampaikan kepada putra putri kita, kalau cari guru ya kira-kira gurunya sanadnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kalau gurunya bahan Google atau YouTube. Pak kepala sekolah berhak untuk memproteksi para guru-gurunya. Jangan sampai kemudian menyebarluaskan pengajian punten, mohon maaf kan. Karena sejatinya semakin panjang jenggotnya seseorang maka semakin ramah dia mengajarkan agama. Jangan panjang jenggot, jangan ngaji, marah-marah pun. Hadirkan wajah agama yang sejuk, bukan wajah agama yang garang. Hadirkan wajah agama yang ramah, bukan wajah agama yang marah-marah. Kita kan cuma menghindari yang seperti ini. Ada lagi clue yang kedua adalah, kamu mau nggak mati syahid? Mau. Karena apa? Mati syahid. Walaupun badannya sudah hancur, dia masih bisa tersenyum. Itu terpapar. Kalau sudah terpapar kayak gini, berarti ini bukan penanganan oleh kita, tapi oleh BNPT. Sudah polanya deradikalisasi. Nah, itu sudah radikal. Jangan sampai kemudian penyakit seperti ini selain tumbuh di putra putri kita. Saya lanjut. Ada yang kenal Ade Armando? Saya ingin sampaikan narasinya. Terima kasih untuk masyarakat yang telah memberi pelajaran pada Ade Armando. Walaupun mungkin Anda akan ditangkap dan dihukum penjara selama beberapa waktu, tapi Anda telah mendapat ganjaran pahala yang besar karena telah memberi pelajaran orang yang telah sering menghina agama Islam, kitab suci Al-Quran, ulama dan habaib. Sungguh beruntung orang yang telah berani memberi pelajaran kepada penista agama ini. Sampai poinnya Pak, boleh nggak narasi seperti itu? Tidak boleh. Setuju nggak dengan narasi seperti itu? Ragu-ragu di belakang. Saya mau tanya semuanya, setuju nggak narasi seperti itu? Kasih ragu-ragu di belakang. Mas, setuju nggak dengan narasi seperti ini? Tidak setuju? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya butuh jawaban secara lisan, karena saya lihat gitu, cara pandang, sikap, prakteknya saya butuh. Jadi kalau diam, saya nyatakan tadi terpapar. Tolong bicara. Karyawan Pak. Nah, kalau ada orang yang periksa agama seperti ini, kalaupun disebut periksa agama, maka aparat Kementerian Agama wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum. Itu yang dilakukan oleh ASN Kementerian Agama, bukan dibukuli atau menjadi provokator untuk membuli, bukan. Itu bukan jati diri ASN Kementerian Agama. Jati diri ASN Kementerian Agama, kalau ada orang yang salah, orang yang keliru, laporkan kepada aparat penegak hukum. Beda kalau teman, tiba-tiba teman melakukan kesalahan. Kalau ada teman melakukan kesalahan, jangan disalahkan. Panggil dia, ajak bicara dari hati ke hati, rangkul dia, rangkul dia. Kalaupun dia menyatakan alasannya, dan kemudian alasan itu menjadi aib bagi dirinya, maka cukup dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Punten sekali, karena itu aib. Jadi cukup dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Oke, mari ke sini. Kita punya persoalan yang kedua, Pak. Kenapa moderasi beragama ini perlu? Karena berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak rasistik agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Gerakan apa yang mesti kita lakukan? Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Sekarang pengajian dia merasa benar dan yang lain salah. Saya seorang muslim, boleh nggak saya mengatakan agama Islam yang paling benar? Boleh tidak? Boleh. Bapak sebagai Katolik kita, boleh nggak beliau mengatakan Katolik yang paling benar? Boleh tidak? Seorang Kristen yang mengatakan Kristen yang paling benar? Boleh tidak? Orang Buddha mengatakan, Pak, jangan boleh aja Pak, boleh.
Karena aja itu mengurangi boleh. Ya. Boleh sih itu mengurangi boleh. Itu boleh Pak ya, jangan boleh aja. Punten, mohon maaf. Boleh nggak budak Konghucu mengatakan agama mereka yang paling benar? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang tidak boleh untuk mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama yang salah, itu tidak boleh. Sekali lagi, yang tidak boleh dikatakan adalah agama saya yang paling benar, agama Anda yang salah, itu tidak boleh. Boleh nggak misalkan begini? Tahlilan bukan dari ajaran Islam. Saya tahlilan, teman saya nggak tahlilan, boleh tidak? Boleh. Boleh. Saya tarawihnya 23, teman saya tarawihnya 11, boleh tidak? Boleh. Saya ziarah kubur, teman saya nggak ziarah kubur, boleh tidak? Boleh. Saya muluran, saya rajaban, teman saya nggak muluran, nggak rajaban, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. 23 menyalahkan 11, 11 menyalahkan 23, yang ziarah kubur menyalahkan yang nggak ziarah. Itu tidak boleh. Jadi ini boleh, itu boleh. Dan kita akan merawat paham keberagaman. Saya lagi. Boleh nggak sholat di tengah jalan raya? Boleh tidak? Merusak martabat kemanusiaan tidak? Hak pejalan punya kendaraan atau untuk sholat? Untuk yang punya kendaraan. Ini mungkin begini, karena ngajinya di Google, di YouTube, mungkin ketika dia menafsirkan sebuah hadis, misalkan, ju'ilatil ardu masjidan. Dia menafsirkan, pokoknya kalau sholat itu harus tepat waktu. Dia lagi naik angkot, waktu zuhur, tiba-tiba mas. Akhirnya karena masih udah dia turun. Ini ngajinya di Google, ngajinya di YouTube, dan dia merasa bahwa faham dia yang paling benar. Akhirnya dia sholat situ. Kata Nabi SAW, nah Nabi SAW ayu sholat fi sab'i mawadin, di antaranya adalah waqari'atit thariq, tidak boleh sholat di tengah jalan. Saya lanjut, boleh enggak baca Al-Quran banyak-banyak di trotoar? Boleh enggak? Sekarang boleh tidak baca Al-Quran di trotoar banyak-banyak seperti boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Pak, kita di awal, sekali lagi, kita di awal akan memberikan hak kepada haknya. Saya mau tanya sekali lagi, boleh tidak baca Al-Quran di trotoar berjamaah gitu? Boleh tidak? Boleh tidak sekali lagi? Boleh tidak baca Al-Quran di trotoar seperti itu, Pak? Al-Quran, trotoar itu untuk baca Al-Quran apa jalan kaki? Untuk jalan kaki. Sangat mengganggu. Jangan bilang boleh. Kalau bilang boleh terpapar Pak, punten, mohon maaf sekali lagi. Karena Anda sudah tidak lagi melihat hak orang, hak manusia. Maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Saya mau tanya sekali, trotoar untuk berjalan kaki betul? Maunya apa sih? Masjid ditutup, gereja ditutup, tempat ibadah ditutup, marah-marah. Dibuka, ngajinya di trotoar, maunya apa? Sekali lagi, ASN Kementerian Agama harus punya daya tangkap yang luar biasa bahwa ini adalah upaya untuk membenturkan rakyat dengan negara. Sekali lagi, ini upaya untuk membenturkan rakyat warga dengan negaranya. Masjid ditutup marah-marah, masjid dibuka ngaji di trotoar. Maunya apa? Ini upaya untuk membenturkan rakyat dengan negara. Saya ingin sampaikan bahwa yang terjadi di belahan bumi sana, peperangan antar suku, antar bangsa, antar negara, atau di satu negara, itu diawali dengan membenturkan rakyat dengan negaranya. Setelah itu kemudian saling salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan, haram mengharamkan, yang diakhiri dengan halal mengharamkan darahnya. Jadi embrionya dari sini. Maka kami di MUI, saya pengurus MUI Provinsi Banten, kita mengeluarkan fatwa hukum membaca Al-Quran di trotoar. Ini juga sama. Bayangkan kalau ada yang baca kitab suci di trotoar, orang lewat besukan nggak bisa.
Itu Pak yang perlu Bapak pahami, Pak. Bukan kemudian boleh. Itu Pak. Sekali lagi punten, kepakaan aparat beragama harus sampai ke sini. Punten sekali lagi, Pak, bahwa ini ada hak jalan, bukan hak pembaca Al-Quran. Kita keluar fatwa, saya akan dicek fatwanya ada. Salah juga. Kita punya persoalan yang ketiga atau yang terakhir. Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Apa yang mesti kita rawat? Apa yang mesti lakukan? Merawat keindonesiaan. Jangan sampai kemudian makannya dari tanah Indonesia, minumnya dari tanah Indonesia, rizkinya dari tanah Indonesia, tapi lisannya tidak merawat Indonesia. Volim rasanya. Negara caci maki itu ikut-ikutan, provokasinya. Padahal makannya dari tanah Indonesia, minumnya dari tanah Indonesia, tapi punten sekali lagi jempolnya ikut-ikutan mencaci maki negara. Volim rasanya. Perlu nggak merawat keindonesiaan? Perlu. Saya ketika semangat beragama, tapi juga merawat keindonesiaan. Contohnya saya pakai peci songkok dan batik. Sekali lagi, kira-kira saya dapat pahala sunnah tidak ketika saya menggunakan peci songkok dan baju batik ini? Saya mau sekali lagi. Dapat pahala sunnah nggak? Saya pakai peci songkok, kemudian pakai baju batik ini. Dapat pahala sunnah tidak? Dapat? Saya dari yang Tergantung niatnya. tergantung niatnya. Kan niatnya. Saya jadi. Kalau nggak diniatin ya nggak jadi apa-apa, betul. Sholat gerakannya sholat, nggak niat sholat jadi sholat tidak. Wudhu nggak pakai niat wudhu jadi wudhu tidak. Tidak jadi. Sama ketika saya menggunakan peci songkok dan ketika kemudian saya pakai batik, kira-kira saya misalkan mencontoh niatnya Nabi. Maka saya yakin bahwa saya dapat pahala sunnah. Punten, saya tadi numpang lahir di Mekah. Saya 9 tahun di Mekah. Apa saya pakai peci dan songkok? Enggak, pakai pakaian orang Arab. Nabi Muhammad kira-kira di Mekah pakai pakaiannya apa kira-kira? Pakai batik, pakai songkok? Enggak. Pakai pakaian orang Arab pasti gitu. Padahal pada waktu itu mungkin kebudayaan Persia, Romawi atau mungkin Cina sudah lebih maju daripada Arab mungkin ya. Tapi Nabi kenapa nggak mau menggunakan pakaian dari Persia, dari Romawi, atau baju koko dari Cina? Awas, koko bukan baju muslim, koko dari Cina. Jadi jangan bilang baju koko baju muslim, bukan, namanya koko, awas, jangan terjebak. Namanya baju koko baju muslim, bukan, Pak, punten ya, punten sekali lagi ya baju koko bukan baju muslim itu kalau apa namanya, franknya fikih, mabaina surah wa rukbah tertutup sudah selesai. Muslim. Engkau pakai Cina. Ya, kan tidak. Nah, jadi jangan bilang bahwa kok baju muslim gitu. Baju dari batik ya dari Indonesia kan kira-kira begitu. Oke, kembali ke tadi. Kira-kira kalau sahabat Nabi Umar bin Khattab pakaiannya sama seperti Nabi tidak? Sama. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, saya geser sedikit Abu Jahal. Sama. Apa beda dengan Nabi? Sama. Abu Lahab, kafir Quraisy, sama seperti Nabi. Jadi itu bukan pakaian muslim, itu pakaian orang. Saya, maaf, kira-kira ketika saya Nabi kayaknya ini kenapa nggak mau pakai pakaian luar gitu? Berarti kayaknya Nabi ini cinta dengan produk dalam negeri sendiri. Betul ya? Ketika saya mencoba memahami itu, oh berarti ketika saya pakai baju songkok dan pakai batik, sama kira-kira niatnya seperti Nabi mencintai produk dalam negeri sendiri, maka saya yakin saya dapat pahala. Setuju tidak? Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah esensi ajaran agama. Tiba-tiba ada teman saya pakai gamis, pakai sorban, pakai baju putih, melihat cara berpakaian Nabi, dapat pahala tidak? Dapat. Dapat pahala tidak? Dapat. Dapat. Jangan pelit-pelit sama pahala. Pahala yang sendiri aja lebih berbagi. Dapat. Saya dapat pahala, dia juga dapat pahala karena melihat cara Nabi berpakaian. Itu moderasi beragama dan itu moderat namanya. Jadi jangan menganggap diri paling benar tapi orang lain salah. Awas. Allah mengatakan, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartu. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Karena aku sudah perintahkan engkau. Jawab iblis apa? Ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min
Nah, wa khalaqtahu Balik. dari khalaqtahu min tin wa Khalaqtani min. kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ketika dia merasa lebih baik daripada Adam, maka iblis dikeluarkan dari jadi merasa lebih baik daripada orang lain. Hati-hati jangan sampai mudah menjadi tentara iblis. Naudzubillah min dzalik. Kembali ke tadi, merawat ke Indonesia. Tiba-tiba kemarin ada bencana Semeru. Ada orang yang mengundang sesembahan agama ke orang lain. Boleh tidak? Tidak merawat keindonesiaan. Allah mengatakan, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Kau tidak boleh mencaci maki sesembahan agama orang lain, karena mereka nanti akan mencaci maki kembali dengan membabi buta. Maka awas, tidak boleh sekali lagi mencaci maki sesembahan agama orang lain. Oke, salah juga. Jadi nggak ada NKRI bersyariah. Apa yang tidak diurus oleh negara ini? Perkawinan ada undang-undangnya, zakat ada undang-undangnya, wakaf ada undang-undangnya, semua diurus oleh negara. Jadi nggak boleh ada narasi NKRI bersyariah, NKRI harga mati. Selesai juga. Nggak boleh bilang NKRI bersyariah. Lanjut. Jadi ini pemahaman untuk kita moderasi beragama. Cara pandang tidak hanya cara pandang tapi sikap, tidak hanya sikap tapi praktek beragamanya. Dalam kehidupan bersama. Kalau hidupnya sendirian di tengah hutan, nggak perlu moderasi beragama. Kenapa perlu moderasi beragama? Karena kita hidup bersama. Kira-kira begitu. Dengan cara ngejawatan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi. Membangun kemaslahatan umum. Kalau Pak Menteri bikin surat edaran, yakin bahwa itu adalah untuk kemaslahatan umum. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, Pak Menteri bikin edaran waktu Covid, tidak boleh sholat Id dan sholat Jumat, sholat Jumat di masjid, sholatnya di rumah saja. Ada surat edaran itu? Bapak dan Ibu ikut mengedarkan tidak? Ikut mengedarkan tidak? Ikut mengedarkan tidak? Ada lagi misalkan surat edaran kemarin tentang pengaturan pengeras suara. Bapak dan Ibu ikut mengedarkan? Dia ada yang bilang, Pak Menteri ngapain sih bikin gaduh saja? Kalau lisannya seperti itu, boleh Bu. Bapak dan Ibu, gajinya diambil dari Menteri Agama, tapi menterinya enggak didukung, boleh merasa. Siapa lagi kalau bukan kita, aparatur Menteri Agama yang akan mendukung kebijakan Pak Menteri? Jadi jangan sampai kemudian Kementerian Agama mengeluarkan edaran, tapi kemudian tidak dibantu diedarkan oleh aparatur sipil Kementerian Agama. Bagi saya, maaf, boleh merasa. Saya lanjut dulu. Jadi ini indikatornya. Komitmen kebangsaan yang pertama, menerima terhadap prinsip berbangsa dan tertuang dalam konstitusi yang paling tinggi, Undang-Undang Dasar, sampai regulasi di bawahnya. Regulasi di bawahnya itu apa? Aturan kepala madrasah. Jadi kalau kepala madrasah bikin aturan, tiba-tiba ada tenaga pendidikan ngeyel, tegur Pak secara lisan, sekali, 2 kali, masih ngeyel, tegur lagi 3 kali secara tertulis. Masih ngeyel, silahkan. Kata Pak Menteri, saya ini pikiran lokomotifnya, gak mau ikut, lepas gerbongnya Pak. Lepas aja gerbongnya. Pak Menteri sudah kasih contoh. Jadi kalau masih ngeyel, lepas saja gerbongnya. Pimpinan satuan kerja, pimpinan unit kerja diberikan kewenangan untuk mengevaluasi siapapun, maaf, bawahannya atau lingkungannya yang tidak sam'an wa ta'atan. Sudah diberikan kewenangan. Jadi lepas saja, silahkan keluar dari barisan. Karena apa? Konsekuensi dia tidak mau mengikuti perintah pimpinan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, membenarkan apa yang saya yakini, tetapi di saat yang bersamaan saya juga memberikan ruang kepada orang lain untuk membenarkan keyakinannya. Sekali lagi, membenarkan apa yang saya yakini, tetapi di waktu yang bersamaan saya juga memberikan ruang kepada orang lain untuk membenarkan keyakinannya. Toleransi. Menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan. Bicara tentang kesetaraan, ada 3 indikator penguatan kerukunan, indeks kerukunan umat beragama: toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Ibu mohon maaf, Ibu kalau beli cincin, emas, kalung dan lain-lain, kira-kira di toko apa? Toko emas yang punyanya Cina apa? Cincin. Ya, boleh nggak? Itu kerjasama. Itu kerjasama. Sekarang bicara kesetaraan. Banten anjlok di
persoalan kesetaraan. Karena tadi kecenderungan masyarakatnya ada rasa superiority. Jadi kecenderungan masyarakat yang, maaf ya sekali lagi, yang mayoritas itu ada kecenderungan rasa superiority. Padahal kita semua setara di negara ini. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu setara dalam hukum dan lain-lain. Boleh nggak ibu kepala MTS? Min. Boleh nggak? Misalkan ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mau belajar di sekolah ibu, boleh nggak jadi siswanya? Boleh tidak? Boleh. Oke, tepuk tangan untuk ibu tuh. Boleh nggak ada guru tiba-tiba yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ngajar di? Boleh. Boleh. Kalau pelajaran itu namanya moderat. Nanti ngopinya sudah jauh. Jadi jangan bilang nggak boleh Kristen masuk ke MI, nggak boleh Kristen masuk ke mana? MTS, nggak boleh misalkan Katolik masuk ke Aliyah. Nggak boleh kalau guru fikih. Hah? Nggak boleh kalau guru fikih. Jadi jangan bilang seperti itu. Karena apa? Di Papua sana, di Manado sana, di NTT sana, madrasah sedikit. Bayangkan kalau bisa ditolak, misalnya ditolak. Pendidikan itu ada hak dasar. Jadi silakan siapapun boleh belajar. Tiba-tiba gimana? Gak ada guru agama yang seagama dengan muridnya. Sampaikan kepada orang tuanya, dikomunikasikan. Tidak ada yang tidak selesai kalau komunikasi. Gitu ya? Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Menolak tindakan seorang atau kelompok tertentu menggunakan cara-cara kekerasan. Kalau ada pengajian yang 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang di rumah tertentu, ngumpat-ngumpat, segera laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena berpotensi untuk merongrong negara. Kalau ngajinya benar, acaranya benar, yang ngaji di masjid, sholat, majelis taklim, ini ngaji ngumpat-ngumpat. Nah, ini berpotensi untuk merongrong negara. Yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi. Saya mau tanya, kalau tradisi atau kesenian yang bersumber dari kearifan budaya lokal Tangerang Selatan apa? Lenong. Apa? Lenong. Bu, diajarkan tidak siswanya lenong? Iya. Diajarkan? Bagus. Di MTSN, di Aliyah, Pak Dokter masih di IC diajarkan apa? Keseniannya, Pak? Kesenian banyak juga. Ada yang bersumber dari kearifan budaya lokal Tangsel? Tangsel saya belum. Oh ya, jadi punten, mohon maaf lahir batin, punten ya maksudnya ya, jangan sampai kemudian tadi meninggalkan kesenian yang bersumber dari kearifan budaya lokal. Karena apa? Maaf sekali lagi. Kalau tidak dikenalkan sejak dini, maka kelak ketika mereka dewasa mereka akan mengatakan ini bid'ah, ini haram, karena tidak pernah diajarkan oleh guru saya. Maka penting sekali lagi untuk mengajarkan kepada siswa kita, kemudian stakeholder kita, kesenian kebudayaan yang bersumber dari kearifan budaya lokal kita. Marawis bukan kearifan budaya lokal Tangsel. Qasidah bukan. Sekali lagi tolong digali apa kesenian yang bersumber dari kearifan budaya lokal Tangsel, dan itu segera ditransformasikan kepada anak-anak kita, supaya apa? Ketika mereka kelak dewasa mereka tidak akan mengatakan ini bid'ah, ini haram, karena itu embrio dari hancurnya negara. Lanjut. Ini kira-kira gambaran agama di dunia. Ini data tahun 2020, mungkin kalau sekarang 2022 geser-geser sedikit lah datanya. Kristen 32%, Islam 24,3%, Hindu 13,6%, apa nih? Ateis 12%, Buddha 7%, Konghucu 6%, ethnic religion semisal Badui 3,5%, Sikh ini adalah perpaduan antara Hindu dan Islam, adanya di India, itu 0,4%, Judais itu adalah Yahudi 0,2% tapi bisa menguasai dunia. Jangan tanya kenapa, ini sudah pada Allah. Oke, saya lanjutkan. Kalau frame-nya adalah tadi tentang paham keberagaman, maka saya akan coba bagi dua untuk Muslim. Muslim 100% itu 80%-nya Sunni, 20%-nya Syiah. Sunni terbagi Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Syafi'i ada di sebagian Asia, Maliki ada di Mesir, Hambali ada di Uni Emirat Arab, Hanafi ada di sebagian Turki dan sebagian Mesir. Kalau Syiah sebagian besar ada di Iran. Ya. Ini
Kenapa kemudian muncul paham keberagaman? Karena ini loh yang perlu kita rawat. Tidak hanya di Islam, Katolik juga. Di Katolik ada paham keberagamannya. Mohon dikoreksi kalau ini keliru, ya. Jadi berpotensi untuk apa namanya? Saling salah menyalahkan dan ada. Karena dianggap berbeda itu salah. Padahal yang dilarang oleh agama adalah perpecahan, bukan perbedaan. Betul? Sekali lagi, yang dilarang oleh agama adalah perpecahan, bukan perbedaan. Ini mazhab di Katolik, ini mazhab di Kristen. Kristen ada? Ada dari Kristen? Sakit, oke. Ini mazhab di Kristen. Denominasi, ada 114 denominasi atau aras yang ada di Banten ini, Pak. Kita fasilitasi semuanya. Nah, ini mazhabnya Buddha, ini mazhabnya Hindu, ini mazhabnya Yahudi, ini mazhabnya Konghucu. Sama, di sana juga ada mazhab dan berpotensi untuk saling sibuk tentang paham beragama. Ya. Saya ingin sampaikan, ini adalah moderasi beragama, ini adalah toleransi. Ya. Ini pakaiannya nggak pakai koko, pakai pakaian orang Mesir. Pak Quraisy pakai pakaian batik karena dari Indonesia. Ini beda-beda semuanya. Batal nggak sholatnya? Ya, lihat tangannya, Allahu Akbar. Pak Quraisy sebelah sini, oh karena mungkin Syafi'i. Ada yang next, oh mungkin Hambali. Ada lagi. Ini paham beragama. Batal tidak? Nggak batal. Ini maksudnya paham beragama. Yang perlu kita rawat. Oke tadi furu, saya qat'i, bacaan Al-Quran itu sudah qat'i. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada apa namanya bacaan yang tidak biasa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas sirat, bukan sirat tapi sirat. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beda bacaannya. Boleh nggak beda bacaan seperti itu? Boleh. Karena qiraat itu ada qiraat sab'a, ada qiraat sab'a, ada qiraat asyir, ada qiraat asyra, ada qiraat banyak qiraat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak baca Al-Quran dengan nahom Jawa? Boleh tidak? Boleh. Boleh nggak baca Al-Quran pakai lagu Jawa? Boleh tidak? Boleh. Untuk diri-diri ke kanan aja. Sebelah sini boleh nggak baca Al-Quran dengan lagu Jawa? Boleh tidak? Ibu kalau ada yang bilang nggak boleh, mau saya tanya balik, selama ini ngaji Al-Quran pakai lagu apa? Kalau bilang nggak boleh, saya mau nanya balik, selama ini ngaji pakai lagu apa? Baru berarti boleh. Sekali lagi, boleh nggak ngaji baca Al-Quran dengan lagu Jawa? Boleh tidak? Boleh. Asal bacaannya benar, makhraj hurufnya benar. Sempat viral kan? ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kayak lagu Jawa ya, tapi bacanya ada yang salah nggak? Nggak ada, tapi boleh, lagu apapun boleh. Karena Al-Quran tidak diturunkan satu paket dengan lagunya. Jangan bilang bahwa nggak boleh ngajak kelompok, karena Al-Quran tidak diturunkan satu paket dengan lagunya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini Erdogan apa Erdogan? Erdogan. Ada anjing ikut sholat. Najis nggak kira-kira Erdogan?
Najis gak? Jangan karena kayak gini kemudian, wah saya udah gak fans lagi sama Erdogan, dia pegang anjing, mau ngajar loh. Ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Kita sudah di awal sudah akan merawat paham keberagaman. Ingat Turki bagian dari Maliki dan Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmi sya'ril kalbi min haitsu at-taharati wan najasati. فذهب الحنفية والمالكية وفي رواية عن الإمام أحمد إلى طهارة شعره خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا بنجاسته. Jadi bagi Hanafi, bagi Maliki, ketika mereka megang rambutnya anjing gak najis. Yang najis adalah megang air liurnya. Tapi bagi yang sebagai besar Syafi'i dan Hambali, rambutnya najis, airnya juga najis. Sekiranya itu kan kalau tadi pegang air najis kan? Tidak, terutama untuk kita semua. Ini namanya merawat paham keberagaman. Jadi jangan kemudian melihat langsung disalahkan. Kalau langsung menyalahkan, ngopinya kurang jauh. Ada kopinya masih ada nggak sebelah? Ada masih ada. Saya lanjut. Asik. Ada, jangan diukir ayat Al-Quran di sendal bro. Masa ayat suci diinjak-injak? Aduh, ayat Al-Quran ditaruh di sendal, mau hidup lu terus diinjak. Kenapa harus dikasih lafaz Allah? Dan itu pasti diinjak-injak kalau mau make. Padahal tulisannya yamin kanan shimal kiri dalam bahasa Arab. Ini kalau ngaji di bawah Google tuh begini. Padahal tulisannya kanan dan kiri. Jangan sampai kemudian bapak dan ibu ketika melihat ada ayat Al-Quran padahal Quran dalam bahasa Arab, atau tiba-tiba mau ngelain-kain, ada hadis padahal tulisan kecap-cap bangun dalam bahasa Arab. Awas. Jadi apa namanya, bahasa bagian dari budaya. Oke, selanjutnya ada lagi ini sempat viral. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sempat viral ya. Jadi kalau ngajinya di Google gitu. Ada lagi, laqad kana lakum fir Rasulullah uswatun hasanah. Ini kalau ngaji di Google begini. Selanjutnya, Ibu, penting untuk cek dan dicek. Ada orang kayak begini, kira-kira bawaannya pengen ngapain Bu? Ibu Feti, kalau ngeliat kayak gini bawaannya pengen ngapain Bu? Jangan-jangan dia memang gak mau diganggu, lagi healing. Maka penting untuk cek. Tolong yang datang, yang sampai ke handphone bapak dan ibu, tolong sekali lagi, kalau itu berita kabar yang kira-kira memprovokasi, cukup sampai di handphone bapak dan ibu saja. Penting untuk cek dan dicek. Dia puas, dia puas. Jangan gelagapan, jangan apa lagi. Gaduh. Pak Andi kemudian akhirnya ikut-ikut menjebarluaskan berita-berita yang tidak baik. Oke, selanjutnya meminjam istilah dari guru bangsa bahwa beragama itu berkeyakinan dan berkemanusiaan. Berkemanusiaan itu apa? Berkebudayaan. Sekali lagi, beragama itu berkeyakinan dan berkemanusiaan. Berkemanusiaan itu apa? Berkebudayaan. Ini adalah rahasia agama dan budaya. Jadi ASN Kementerian Agama tidak boleh membenturkan agama, budaya dengan negara. Awas sekali lagi. ASN Kementerian Agama tidak boleh membenturkan agama, budaya dengan negara. Relasinya sudah jelas. Budaya dan agama bisa memiliki relasi yang harmonis. Contoh tarian di Bali, Jawa, Aceh sangat dipengaruhi oleh agama. Membenturkan budaya dan agama akan memecah belah kesatuan bangsa. Negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi semua agama, bukan hanya satu agama tertentu, dan berkarakter plural dan religius, sehingga perlu menjunjung tinggi toleransi dan menghargai. Sudah jelas relasi antara agama, budaya dengan negara. Jadi jangan dibentur-benturkan. Seperti apa budaya? Ini budaya. Ketika Gus Dur mengatakan Allah yarham, beragama itu berkeyakinan dan berkemanusiaan, berkemanusiaan itu berbudayaan. Ini budaya. Maaf, ini masjid di Madinah. Lihat menaranya. Ini masjid di Palestina, lihat menaranya. Ini masjid di Indonesia di Kudus, lihat menaranya. Ini masjid di Sunan Ampel, lihat menaranya. Beda nggak menaranya? Tapi tetap rumah ibadah masjid bukan? Ini namanya budaya. Jadi beragama itu berkeyakinan dan berbudaya. Jadi jangan bilang karena misalkan menaranya nggak sama seperti Madinah, akhirnya nggak mau sholat, dia anggap bukan masjid. Sekali lagi, beragama itu adalah berkeyakinan dan berkebudayaan. Ini juga budaya. Katolik, katedral,
Betul ya, Pak Ugas? Ini sama gereja nih, sama budaya. Ini juga sama Katolik. Ini juga budaya. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وعلى الأرض السلام ورجاء صالح لبني البشر كل حين إلى الأبد. Jangan-jangan bahasa Arab difasih mereka daripada kita. Jangan ya, karena itu di Mesir. Itu kebaktian atau misa di mana? Di gereja di Mesir. Jadi agama bahasa bagian dari budaya. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Maaf. Ini juga sama. Oh, dekorasi Pak Tobles. Ini Bunda Maria di dua, ini di kita. Apa diprotes sama? Enggak, ini bagian dari budaya. Ini juga budaya. Lihat gerejanya, ini di luar, ini di Toraja. Beda bentuknya, tapi ini budaya. Apa? Model ini jadi bukan gereja enggak. Mengakomodir budaya. Ini juga budaya. Apakah orang muda marah ketika kemudian di Indonesia enggak dikasih cek gitu kan? Enggak. Jadi beragama itu berkeyakinan dan berkebudayaan. Ini budaya, ini juga budaya. Hindu, ini di Bali, ini di India. Beda bentuknya, tapi sama tetap rumah ibadah. Mengakomodir kearifan budaya lokal masing-masing. Ini juga budaya. Ini juga budaya. Ini juga. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua bertoleransi secara aktif, bukan toleransi secara pasif. Artinya nggak diam gitu, tapi yuk kita terus melakukan sosialisasi berkenaan dengan penguatan moderasi beragama. Yang hanya diam. Kalau diam saja, jangan bilang bahwa oh ini bukan tugas saya, ini bukan kewajiban saya. Nggak bisa seperti itu. Ketika kemudian ini sudah disampaikan kepada Bapak dan Ibu, maka kita lakukan toleransi secara aktif, bukan dan diam saja. Artinya kita kasih. Baik. Ini toleransi aktif contohnya. Masjid berdampingan dengan gereja. Ini juga sama. Katedral berdampingan dengan Istiqlal. Ini juga sama. Toleransi aktif. Satu alamat, satu pagar gereja dengan masjid. Ini juga toleransi. Ini juga sama. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan. Ada dua dirjen, ada satu inspektur jenderal dan satu kepala balai, eselon 1. Mau jadi eselon 1-nya ada open bidding. Ada yang open bidding, ada yang jadi pejabat eselon 1-nya belum nyampe setahun sudah dipecat oleh Presiden atas pertimbangan Pak Menteri. Itu eselon 1, apalagi orangnya ada di sini. Punten. Kenapa? Mungkin jempolnya nggak dijaga. Saya ingin sampaikan, 11 jenis pelanggaran ASN terkait radikalisme bisa dilaporkan ke portal aduan. 1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, ras, agama, dan antar golongan. 3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial. Dijaga media sosialnya. Jangan asal share, jangan asal broadcast, jangan asal upload, jangan asal retweet, jangan asal repost ke Instagram dan sejenisnya. 4. Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. 5. Menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun media sosial. 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perubahan perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 7. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. 8. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan like, dislike juga sama. Namanya menanggapi. Sekali lagi, tidak hanya like, dislike juga menanggapi. Jadi sekali kalau ada berita yang berkaitan dengan kayak gini, diam saja. Jangan kemana-mana. Love, retweet, maaf. Oke. Komen di media sosial. 9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, pemerintah. 10. Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. 11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. Kalau 11 poin ini, 10 poin ini kemudian jempolnya tidak jaga, maka Bapak dan Ibu bisa dilaporkan ke sini. Meninggal. Bapak hukum.
belum ganti. Belum saya ganti fotonya karena belum ganti. Iya. Apa ada Pak ganti? Nanti baru mau ganti. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, Pak, eselon 1 diberhentikan. Eselon 1 karena jempolnya mungkin tidak di, apalagi Eselon. maka hati-hati untuk sekali lagi. Oke, saya lanjut, Pak. Nah, ini jati diri ASN Pendidikan Agama, wawasan kebangsaan, memahami nilai universal ajaran agama. Semua ajaran agama tidak ada yang mengajarkan mengesampingkan martabat kemanusiaan. Untuk Pak Pembebas, ini nilai kemanusiaan, kemudian tolong menolong, apalagi berbuat adil, saling kasih dan menyayangi. Tidak ada satu agama pun sekali lagi yang mengajarkan berbuat dolim kepada sama orang lain dan diri sendiri, tidak ada. Jadi harus memahami nilai-nilai universal ajaran agama, memahami argumentasi teologi moderasi beragama, memahami indikator. Ada berapa tadi indikator moderasi beragama? 4. 1, komitmen kebangsaan. Yang 2, toleransi. Yang 3, anti kekerasan. Yang 4, Adat budaya. penerimaan terhadap tradisi. Oke. Bersedia menghormati keyakinan umat agama lain. Wawasan kebangsaannya, memiliki komitmen terhadap NKRI, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memahami regulasi. Yang paling penting, nah, yang paling penting, memahami konteks yang membenturkan agama dengan negara. Seperti tadi, ngaji berjamaah di trotoar, itu adalah upaya membenturkan agama dengan negara. Awas, itu harus peka. Paham konteks persoalan kehidupan keagamaan, memahami konteks benturan paham dan praktek keagamaan dalam ruang intra atau internal agama, sesama agama. Nah, ada nggak benturan-benturan? Ada. Sekali lagi, perbedaan itu bukan untuk disamakan, namanya juga beda, tapi untuk diterima, dimengerti. Saya ingin semua sedikit melihat video ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चलाइए सर। चल चल कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है, वो ही है तू वही तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा Biasa, polisi India datang di akhir. Di film-film India, polisi India datang di akhir. Oke, kemudian ibu yang saya hormati, punten mohon maaf lahir dan batin. Polisi, video ini memberikan sebuah inspirasi kepeloporan kepada kita, bahwa penguatan moderasi beragama itu ibarat pohon yang melintang di jalan. Awalnya semua orang tidak acuh, ini apa sih, macet kenapa sih? Nggak ada, semua cuek. Kemudian lihat lagi, ini bukan kerjaan saya dipindahkan. Akhirnya nggak jalan-jalan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil datang, ya, dengan semangatnya, ya, dan saya percaya diri, ya,
dia dorong. Dia tahu bahwa itu tidak akan bisa berpindah pohon tersebut. Dibantu teman-teman yang lain. Tiba-tiba ada orang yang melihat yang tadinya nggak ngeh, yang tadinya acuh, kemudian nggak mungkin anak kecil itu bisa pindah. Kemudian turun dari mobil. Yang tadinya tidak acuh menjadi acuh, supaya yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Penguatan moderasi beragama bukan hanya tugasnya Pak Menteri, Pak Kakanwil, Pak Paragona, tapi juga tugas kita bersama. Kalau hanya saya menyampaikan penguatan moderasi beragama, tidak, sudah dibantu oleh Bapak dan Ibu, maka pohon itu tidak akan bisa pindah seperti yang dalam video tadi. Maka perlu sekali lagi peran kita semuanya untuk menyampaikan penguatan moderasi beragama ini di stakeholder kita masing-masing. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ketulusan menembus batas keimanan. Kalau Pak Menteri punya quote, jadikan agama sebagai inspirasi, jangan jadikan agama sebagai aspirasi. Allah yang Gus Dur punya quote, semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin besar rasa toleransi. Sekali lagi, semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin besar rasa. Kalau kemudian di hati Bapak dan Ibu tidak ada sedikit pun toleransi, maka patut tanyakan keilmuannya pun, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau nolongin orang, jangan lihat kemudian agamanya apa, sukunya apa, etiknya apa. Mau nolong orang lain, kulitnya berbeda. Tiba-tiba misalkan bukan orang, nggak ditolong. Tolong dia. Karena ketika kita mampu menolong orang lain, tanpa kemudian melihat apapun dia, maka kita sudah beruntung dikasih oleh Allah hati yang tulus. Jadi hati yang tulus adalah hati yang mampu menolong orang lain tanpa memandang keimanannya. Dia beriman pada Tuhan atau tidak, dia beriman pada Tuhan yang sama atau tidak, dia kemudian beragama yang sama dengan tidak, tolong saja. Karena apa? Sejatinya ketulusan menembus batas keimanan. Terakhir ingin saya menyampaikan bahwa ada ayat Al-Quran yang cukup indah ketika Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna." Allah enggak bilang wahai Muhammad, ibadah kamu yang benar, ibadah yang lain salah. Allah enggak bilang begitu. Allah enggak bilang juga Muhammad agamaku yang paling benar, agama yang lain salah. Tidak, Allah enggak bilang begitu. Allah menutup kalimat yang indah, lakum dinukum. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, artinya apa? Bertakwalah pada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah Allah pada siapa? Kepada Allah. Tapi ketika Allah menyapa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ketika Allah menyapa ya ayyuhan nas, wahai manusia, bertakwalah Allah pada siapa? Rabbakum, pada Tuhan kalian. Ini adalah ayat yang cukup sangat menginspirasi kita sebagai orang yang moderat, ASN beragama. Mohon maaf sekali lagi atas kekeliruan, kehilafan dan lain-lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadza min fadli rabbi duha Allah ini sudah kemudian dari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, cukup menarik, menyentuh dan terasa bagi kita untuk dapat kita terapkan ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi ini kita kasih kesempatan untuk bertanya bagi para peserta ya. Untuk yang mengajukan pertanyaan silakan ya. Pak Kasih Penma, silakan Pak. Kasih Pakis, teringat Penma. Pak Suhari emang identik dengan Pakis. Dengan Penma. Teringatnya Penma Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Pakis bernuansa Penma. Sangat menarik yang disampaikan oleh Bahir dan sangat inspirasi ya saya kira. Hanya saya ingin memberikan komentar dan mungkin beberapa minta konfirmasi Pak Bahir ya. Saya kira kita sebagai ASN sepakat harus mensukseskan program yang sangat mulia ini, moderasi
toleransi dan toleransi beragama. Catatan pertama, berdasarkan kajian, saya kira kajian semuanya bahwa insya Allah seluruh ajaran agama Islam itu paralel dengan aspek humanitas. Tetapi dalam batas tertentu kadangkala juga tidak paralel dengan humanisme. Saya bedakan humanitas dengan humanisme. Humanitas adalah kemanusiaan, humanisme itu aliran atau paham. Paham kemanusiaan, sehingga kadang-kadang mereka menafikan nilai-nilai agama. Ya misalnya contoh ya yang sangat seringkali kita benturkan adalah kebebasan tentang lesbi, misalnya keberadaan lesbi. Dan saya dengar nih Indonesia termasuk salah satu sasaran untuk bagaimana agar negara ini juga mengakui keberadaan kaum lesbi atau kaum homo. Kita sepakat untuk menghargai kemanusiaan. Tetapi saya kira Islam juga punya parameter-parameter apa yang disebut dengan humanitas itu. Manakala tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, maka tugas kita adalah bagaimana merevisi itu. Nah, sama dengan misalnya tradisi, kita juga sepakat kita menghargai kearifan lokal. Tapi manakala kearifan lokal itu ada nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai Islam, maka kita harus merevisi. Tentu saja dengan cara yang bijak. Ya, misalnya tari lenong, kita mungkin sedikit harus hati-hati menerima itu. Tarian ini boleh kita ambil, tapi mungkin modifikasi pakaiannya dan sebagainya itu perlu kita revisi. Sama dengan misalnya kasus yang mengundang sesajen, kita saya kira juga sepakat bahwa memang itu ada nilai tidak sejalan dengan Islam. Cuma caranya saja yang tidak sepakat, demonstratif kemudian memprovokasi. Jadi artinya bahwa kita sudah punya prinsip. Cuma bagaimana mengaktualisasikan prinsip itu bisa diterima konteks budaya setempat. Itu menurut saya catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, kita diganggu dengan moderasi beragama. Tapi saya lihat ada juga yang perlu dimoderasi, Pak. Saya dapat laporan beberapa teman di beberapa perusahaan itu bahkan menurut saya sangat rasialis memperlakukan karyawan. Pada kelompok-kelompok ras tertentu, mereka tidak demokratis, tapi ketika itu berkaitan dengan kelompok mereka sendiri, itu mereka cukup sangat, bahkan kadang-kadang mengabaikan aspek yang lainnya. Diskriminatif. Ya sangat diskriminatif. Ini menurut saya perlu juga, karena ini juga bisa melahirkan respon-respon yang lain, gitu ya. Ini di perusahaan. Dan saya bukan hanya 1-2 kali menerima ini, gitu ya. Kemudian tentang kasus Adi Armando, makanya saya ingin koreksi ya. Itu kan beberapa kali beliau juga melakukan hal-hal yang menurut saya cukup meresahkan umat. Saya tetap tidak setuju mereka melakukan itu. Tetapi informasi yang saya dapatkan, beberapa kali aduan mereka kepada pihak berwajib itu tidak direspon. Saya tetap tidak menyetujui penghakiman sendiri. Saya katakan begitu ya. Tetapi manakala rakyat yang kurang terdidik itu mengambil sikap, sementara informasi mereka belum utuh. Tapi sisi lain juga ada aduan-aduan yang belum direspon, terlambat merespon. Itu kan menjadi persoalan, itu kritik juga buat kita. Contoh misalnya beberapa hal yang dilakukan FPI yang sekarang dibubarkan. Informasi yang sampai dulu tuh mereka begitu. Pertama saya kasih Pak kepada berwajib 1-2 kali, sampai 3 kali tidak respon, artinya mereka mengambil tindakan sendiri. Itu juga otokritik buat kita ya, kalau memang itu benar. Kemudian saya tadi yang tentang sholat di jalanan. Ini saya kira kita perlu cross check sumbernya ini. Apakah ini hanya ulah seseorang untuk menambah subscribe-nya aja, sama dengan orang yang kawin dengan kambing ternyata karena memang mereka ingin memperkaya subscribe-nya saja, atau memang itu keyakinannya. Jadi saya kira itu perlu di cross check juga konten yang orang sholat di jalanan tadi ya. Apakah betul-betul dia saking ekstrim pemahaman agamanya, kemudian pada saat naik angkot dia turun sholat di situ, atau sebetulnya hanya karena ingin mendapatkan like-nya yang banyak gitu ya. Ini saya kira juga perlu di cross check gitu. Kemudian yang terakhir saya kira radikalisme ini menurut saya harus juga ditangani dengan cara yang elegan.
Jadi saya juga tidak ingin melawan radikalisme dengan radikalisme, nanti kita terjebak radikalisme kanan dan radikalisme ekstrim, gitu ya. Artinya begini, bahwa mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar, iya. Tapi mungkin kita perlu juga mencari cara-cara yang elegan, yang mungkin jangan-jangan lebih efektif dari apa yang dia lakukan. Maksudnya gini, saya melihat radikalisme itu bukan sesuatu yang monolitik, tetapi ternyata itu kan variabelnya banyak. Ada variabel ekonomi, ada variabel politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi selain saya kira kita juga mengcounter lewat isu-isu pemahaman keagamaan, tapi juga yang lebih penting bagi saya itu adalah mencari variabel-variabel keikutsertaannya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Itu saya kira yang perlu kita lakukan. Saya kira itu saja untuk sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya masih ada yang bertanya? Iya, Bapak Ibu. Saya Pak. Pak Haji Danu. Pak Basra ya? Iya, mic-nya belakang saya soalnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang saya catat dan ini bersumber dari Al-Quran barangkali, dijiwai oleh semangat tafsir. Tadi saya ingin bermain logika dulu tentang penghancuran berhala oleh Ibrahim. Nanti dikaitkan dengan kasus yang tadi diangkat juga itu, dengan menyepak-nyepak sesajian gitu ya, yang soalnya tidak menghargai keyakinan orang. Itu bagaimana hubungannya gitu ya. Seolah-olah Nabi melaksanakan itu gitu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Relevansinya barangkali perlu dijelaskan sedikit. Yang kedua, ini juga bermain logika juga tentang iblis dan Adam itu sama-sama diciptakan di surga, kan seolah-olah begitu nasnya ya. Kemudian karena kesombongannya, iblis diusir dari surga. Berarti dia tidak di surga lagi karena sudah diusir. Pertanyaannya, mengapa dia masih bisa menggoda Adam yang ada di surga? Apakah dia mempunyai kemampuan yang beda dengan yang lain sehingga walaupun diusir dia masih tetap bisa masuk ke wilayah surga? Ini saya nggak nyampe gitu logika saya. Saya pikir ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu masih ada? Pak Haji Danu, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya sih mau menanyakan tentang terkait rasa kemanusiaan, karena saya pernah mengalami sendiri kejadian saya diserempet oleh motor. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata begitu sampai di rumah sakit dia udah WA teman-temannya untuk menghakimi saya. Sementara saya bawa ke kantor polisi, dia nggak mau. Setelah itu tuntutan dia kepada saya untuk mengobati selama beliau sakit. Saya tanya sama dia, dasarnya apa Pak? Saya ke polisi aja, Bapak nggak mau. Bapak begitu Pak, Bapak pakai mobil, lawannya pakai motor. Padahal saya diserempet dan saya tolong dia. Sampai akhirnya saya kena urusan sama dia dan teman-temannya ngurutin selama 9 bulan. Jadi di kita tuh budayanya masih kemanusiaan itu kadang-kadang masih belum belum sesuai dengan kenyataannya. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi katanya. Dari kemarin belum ada untuk Ibu. Masih nanya dari kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buyati Mainur dari P3 Jakarta Tangerang Selatan. Tadi penjelasannya menarik sekali, apalagi batasan-batasan yang jelas ya untuk ASN. Kami melihat gini Pak,
ketika di grup-grup ya, karena kan dibentuk oleh kedinasan dan segala macam. Namun kan teman-teman masih ada juga yang belum sadar ya. Kalau saya masih merasa bahwa yang bikin grup tuh harus bertanggung jawab loh. Ketika ada berita-berita hoax dan segala macam, dia menegur atau mengeluarkannya. Jadi jelas gitu. Nah saya lihat ini masih banyak yang membuat grup tuh nggak tanggung jawab. Jadi kalau ada berita-berita hoax dan segala macam, simpang siur itu membiak dan segala macam, sehingga akhirnya menjadi tidak baik. Kalau semua ASN atau pimpinan-pimpinan yang membuat grup-grup WA itu bertanggung jawab dengan grup yang dibuatnya, sehingga akan bisa terpantau semuanya, itu akan lebih baik. Nah kalau misalnya terlihat ya, kalau seperti itu terus, apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita melihat, paling kita tidak men-share-nya, kita mengatakan itu adalah hoax dan itu tidak baik gitu ya. Tapi kan harusnya pimpinan tuh yang mengeluarkan, menegur dan segala macam. Ada nggak sih dampaknya ketika orang membuat grup dan ternyata grup itu liar dalam arti, terus ada teguran nggak itu seperti itu? Kemana harus melaporkannya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, kepada Ibu yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi lahir dan batin. Kenapa di awal saya bilang bahwa saya ASN, Bapak dan Ibu adalah ASN? Saya terus mengingatkan. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kita agak lemah di penguatan organisasi. Penguatan kepegawaian jalan, penguatan yang lain yang jalan, tapi penguatan organisasi kita lemah. Kita jarang diingatkan bahwa kita kerja di mana, rezeki kita dari mana, dan lain-lain. Maka ketika tadi saya sampaikan, mohon maaf ya, sebagai ASN, gajinya diambil, honornya diambil, insentifnya diambil, tapi hatinya masih hati orang lain. Maka saya bilang dolim, Bang. Sekali lagi ya, Bang. Saya mohon maaf begini, Bang. 60% guru PAI kita terpapar, Pak, radikal. Guru PAI pada sekolah umum. 40% penyuluh Banten itu terpapar radikal. Karena apa? Rasa tokoh agamanya lebih muncul daripada ASN-nya. Sekali lagi, guru di mana dalam desa? Banyak yang terpapar, Pak. Karena rasa gurunya, rasa dia sebagai tenaga pengajarnya itu lebih muncul daripada ASN. Maka sekali saya mengingatkan bahwa betul kita, misalkan saya sendiri misalkan pengasuh pondok pesantren di rumah, tapi saya juga ASN. Apakah kemudian yang saya sampaikan ini misalkan berbenturan dengan ASN? Nggak boleh. Karena apa? Nggak bisa dipisahkan. Oh, ketika saya di rumah saya bukan ASN, nggak bisa. Kalau bisa dipisahkan, oke, silakan pisahkan rezekinya. Mana rezeki yang dapat dari ASN, mana rezeki yang didapat dari rumah. Jadi kalau ASN, makanya saya bilang punten sekali lagi. Saya hampir semua satker kita berikan penguatan modal beragama seperti ini. Ya. Dan saya di awal selalu mengingatkan saya ASN, Bapak dan Ibu ASN, tolong jubah kebesarannya dibuka dulu. Ya. Karena kalau nggak dibuka, nggak terima ya kayak gini. Maaf ya sekali lagi ya, maaf sekali. Saya kemarin kemenang Kabupaten Tangerang seperti ini. Jadi ketika dia enggak. Nah, saya bilang silakan bilang enggak, tapi tolong jangan diambil gajinya dari kantor. Karena apa? Rasa tokoh agamanya lebih besar daripada rasa ASN-nya. Maka sekali lagi penting untuk penguatan organisasi. Penting sekali penguatan organisasi di sekolah, kemudian di kantor beragama atau di KUA. Ingat loh, kita ASN. Karena kalau kita ASN, berarti hati pikiran kita bukan hati pikiran orang lain, tapi hati pikiran ASN. Ketika kemudian tadi menyampaikan, oh di sana di perusahaan dan lain-lain. Bapak dan Ibu nanti ada materi berkenaan dengan roadmap penguatan moderasi keagamaan atau peta jalan penguatan moderasi keagamaan dari 2020 sampai dengan 2024. Hari ini penguatan moderasi keagamaan untuk siapa? Untuk satuan-satuan kerja. Pak Suwadi kemarin diajak ikutkan acara penguatan moderasi keagamaan. Jadi ketika yang lain kemudian dapat kena revolusi, saya harus bertanggung jawab terhadap 1,8 miliar anggaran untuk penyelenggaraan penguatan moderasi keagamaan. Dan semua pejabat eselon 3 dan 4 di Banten sudah mendapatkan penguatan moderasi beragama. Nanti kepala madrasah itu beda karena dia penggerak yang mengadakan diklatnya siapa? Baik diklat atau pusdikat. Ibu nanti akan ada undangan dari pusdikat, itu bukan, ini berapa JPL? Kegiatan ini 8 JPL, saya nggak perlu ya. Nanti ibu atau bapak kepala madrasah itu 58 JPL karena sebagai penggerak.
Saya diklat 100 JPL, diklat juga koordinasi sebagai kelompok 28 JPL. Pak Dokter, pernah berapa JPL? Belum, besok saya tanggal 13. Besok tanggal 13, sebagai penggerak. Seluruh kepala IC Indonesia. Oke, sebagai penggerak. Ya. Nanti kepala madrasah itu khusus. Kenapa kemarin mohon maaf saya nggak undang kepala madrasah juga, tapi para kawas saya undang, pemilu saya undang, kemudian kabupaten saya undang, kepala madrasah enggak. Karena memang pedomannya mengatur demikian. Jadi kita nggak undang, mohon maaf sekali lagi. Ada yang nanya, kok kepala madrasah nggak pernah diundang? Karena memang bukan domain kami untuk mengundang apa namanya kepala madrasah. Kepala madrasah itu nanti dia mendapatkan 58 JPL sebagai penggerak moderasi beragama. Jadi bukan pelopor lagi dari penggerak. Oke. Kemudian ya tadi Pak sekali lagi mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau kemudian cara pandangnya, sekali cara pandang ya, pengotak moderasi beragama ini tadi akan susah diterima oleh, maaf ya, siapapun yang hadir di sini, siapapun yang hadir di sini. Makanya kenapa Pak Sekjen mengatakan tolong internalisasi dulu ASN beragama supaya satu nafas pemahaman tentang pengotak moderasi beragama. Jangan kemudian ketika keluar pemahaman moderasi beragamanya bawa sendiri dari baca kitab atau dari baca buku. Ini keliru. Karena apa? Sudah ada pedoman. Betul ya. Jadi ketika kemudian ada pemahaman yang lain, saya anggap ini kemudian ketika benturan dengan apa namanya jukrak atau pedoman yang diberikan oleh Pokja itu. Saya nggak tahu di mana letaknya keliruannya itu. Tapi yang pasti saya akan tidak jawab persoalan LGBT tadi kata bagi saya bukan masuk di wilayah saya. Udah Pak Patra mau masuk lagi. Ini karena tafsir keberagaman jadi bukan wilayah saya untuk menjawab itu karena pasti dah akan mau ditafsir. Kemudian juga Pak siapa ini berkenaan dengan apa ya kemanusiaan kasuistik gitu kan ya. Kalau kemudian pernah mengalami seperti itu berarti jadilah pelopor untuk kemudian tidak menjadi seperti yang orang lain perbuatkan kira-kira begitu ya. Terakhir kepada Ibu Jeti, laporkan kepada siapa? Laporkan kepada atasannya langsung. Apalagi sekarang jejak digital agak susah dihapus. Screenshot bisa kemudian tanggung jawab kalau Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, sebagai kepala satker, sebagai unit kerja buat grup, ya tanggung jawab dengan grup. Saya Punten punya grup Otaku Banten, itu gak ada yang ngeyel Pak di saya. Karena apa? Saya juga yang ngeyel. Ada yang misalkan share yang macam-macam, saya pasti ingatkan. Dan pernah saya keluarkan KUTU ketika kemudian mengirim gambar-gambar yang kurang baik. Itu saya buat grup yang contoh misalnya, saya keluarkan. Ada Pak Bisa di sini, Pak KUTU. Saya pernah mengeluarkan satu orang KUTU dari grup karena mengirimkan berita atau gambar-gambar yang seronok. Maka saya bilang, tolong dijaga grup ini dengan baik. Kira-kira begitu ya. Kalau ada yang kayak gitu ya diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan juga, ingatkan lagi. Nggak bisa diingatkan, ingatkan lagi. Karena apa? Hidayah itu bukan milik kita. Kita hanya bilang, oh doa dasar ini, roh kita beri. Oh, mau itu berhasil, mau baca di rumah biasa. Jadi bukan kemudian mukul dan kepentingan apa? Tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengingatkan saja, tidak sampai kemudian harus itu kewenangannya Allah atau Tuhan. Terima kasih sekali, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah sampai penghujung acara untuk materi implementasi penguatan moderasi beragama. Terima kasih dalam bisa mengikuti materi. Kami selaku moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.